Orang di belakangnya Eko Widodo itu ini ini gitu. ternyata bos. Jadi kan Waduh, Jangan lebih baik disambung, rangkulah. itu aja pesannya. Lebih baik Saya rangkulah hanya katanya suruh bos. diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Eka TV guys. Nah, gimana kabar kalian guys? Pastinya diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, kelancaran segala urusan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi ini ada video menarik, viral dan seru untuk kita bahas guys. Langsung aja berikut selengkapnya, kita gaskan and play. Hidup cangcut! Saya tidak berharap apapun terhadap jabatan. Waduh. Dan saya akan terus menjabat tidak menjabat. Saya akan terus mengabdi bagi rakyat. Sekemampuan saya. Ada anggaran tidak ada anggaran, saya akan terus berbakti. Nangis Apa KDM yang guys. saya rezeki yang saya dapat pasti bukan hanya buat diri saya, buat masyarakat dan buat pembangunan. Saya membangun kampung kecil. Tuh Untuk dengerin menjadi bos. contoh bahwa ke depan saya punya mimpi tentang Jawa Barat. Dengerin tuh. Pembencinya KDM. Waduh. Alah. Kayak gini banyak yang kagak suka. Kocak emang. Nah itu guys, kalian dengar sendiri. KDM itu kagak gila jabatan. Walaupun nanti misalkan ya, misalkan KDM udah kagak jabat apapun, bila udah selesai dengan dirinya sendiri, itu beliau mengakui sendiri ya kan. Dan itu pun mematahkan anggapan orang-orang yang benci sama KDM. Mematahkan itu semua bahwa KDM itu adalah cuma gubernur konten. Gubernur konten, padahal sebelumnya itu udah terjun langsung. Sebelumnya jadi bupati. Ngatain sindrom selebritis katanya. Tuh lihat gitu loh. Seseorang ketika berbicara dengan kesedihan dan menangis itu pasti dari hatinya bos, bukan dari akalnya gitu loh. Dan kalian lihat sendiri banyak bantuan-bantuan, banyak kegiatan KDM ini yang emang membantu warga kecil. Ya, saya putra NTT memohon kepada Pak Deddy untuk datang ke NTT, ya. Betul. Rumah saya Ini jelas, orang alamat saya jelas, NTT hidup saya kemarin jelas. bos. Jangan ganggu Pak Deddy yang lagi berbuat kebaikan. Tuh. Ya, kalau nggak senang silahkan. Bukan saya. Waduh. Jangan ganggu Pak Deddy yang lagi berbuat kebaikan. Nah. Kalau nggak senang, gugat saya. Ini yang meminta orang NTT kemarin Luar sebelum biasa. KDM datang ke NTT loh Pak. Betul. Meminta memohon untuk KDM datang ke sana. Lalu KDM kemudian datang dengan membawa uang 4, sekian miliar untuk dibagikan di sana, membantu korban di sana. Betul. Pertanyaan kita sederhana. Kenapa orang NTT itu nggak teriak ke Anies Baswedan? Kenapa orang NTT nggak teriak ke Pramono Anung atau ke kepala-kepala daerah yang lain? Kenapa? Kenapa? Kan ini diminta beliau, KDM Kesel diminta. Kenapa nggak teriak bang. Anies Baswedan? Tolong kami, bantu kami dan lain sebagainya. Kenapa nggak Anies? Ya, muncul Lah, Eko iya. Widodo kemudian dengan memprem segala macam, menyudutkan. Ada pengamat politik yang mengatakan KDM sindrom selebritis, yang mengatakan KDM pencitraan populis, segala Aduh. macam disebutkan. Waduh. Membantu tidak, mengata-ngatai orang yang membantu, Betul. meringankan beban masyarakat di sana. Dan masyarakat di sana kalau kita lihat kemarin begitu antusias luar biasa menyambut kedatangan KDM. Ada yang nangis, ada yang haru, dikeribuntu Bapak KDM itu sama anak-anak, remaja, orang tua. Betul. Semua kemudian berkumpul di sana menyambut betul. kehadiran KDM. Dan yang datang ke sana bukan hanya KDM. Ibu Khofifah juga datang. Betul. Kenapa? Gubernur Mata Jatim. kalian tidak tersorot kepada Ibu Khofifah. Lah iya. Kenapa? Ah, Nggak jadi perbincangan. KDM itu kamera-kamera masyarakat di sana juga banyak yang rekam kok. Beliau bawa kamera sendiri dan masyarakat di sana banyak yang rekam. Betul. Banyak yang kemudian tersebar video-video amatir masyarakat. Jadi mau bawa kamera, mau bawa tim kamera ataupun tidak, video Ujungnya KDM datang sama. ke sana tetap akan nyebar, akan Betul. banyak. betul. Betul bos, gua setuju sama abangnya ini. Bukan cuma gubernur Jawa Barat yang datang ke sono, ada gubernur Jawa Timur. Kenapa itu nggak dipermasalahin? Kenapa yang diserang KDM mulu? Ada apa bos? Segitunya lu nyerang KDM. Padahal ke sono itu berbuat baik. Kok ada orang berbuat baik itu malah dinyinyirin. Berbuat baik itu malah dicari kesalahan-kesalahannya bos. Yang jelas kan ya emang kagak teriak ke Mas Anies. Bukan. Ini malah ke KDM. Ya wajar kalau pendukung yang sono itu agak kepanasan ya kan. jadi orang-orang di belakangnya Eko Widodo itu ini. Ini ternyata bos. Jadi kan Waduh, iya, kelihatan banget. serang KDM. Kalian tahu kan ini jelek-jelekin siapa? KDM. Seolah-olah apa yang dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada Alah. baiknya gitu. Ternyata Ternyata orang-orang di belakangnya Eko Widodo ini lagi Alah. dapat pembekalan nih kayaknya. Apa yang harus dibahas? Ya, apa yang harus di-framing? Alah. Siapa yang harus diserang? Waduh. Siapa yang akan menjadi ganjalan di 2029? Serang kok. Tim banget ya. Asli. Aduh, tuh. Padahal Kang Deddy Mulyadi
ya Tuh beliau ternyata cuma guys, fokus bekerja terbongkar untuk memberikan terungkap. yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, Betul. melakukan kepedulian karena memang jiwa sosial yang tinggi Nah, betul bos. terhadap masyarakat. Tapi orang-orang yang merasa terganggu eksistensinya, tujuannya, ya ambisinya Kepanasan memimpin bos. bangsa dan negeri ini, dan itu pun tidak ada kaitannya dengan Kang Deddy Mulyadi. Betul. Kang Deddy Mulyadi habis difitnah, diserang, di-framing. Kocak emang. Tapi alhamdulillah kita punya pemimpin baik, jujur, dan mempunyai kebersihan jiwa gitu. Walaupun Dikritik tapi nggak pernah ngapain marah aja bos. gitu, dikatain apa, beliau tidak pernah membalas dengan balasan yang buruk gitu. Dan kita sebagai Betul. masyarakat Jawa Barat, Tuh, kita doakan tuh saja dengerin bos. pemimpin kita di Jawa Barat semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dilindungi oleh orang-orang yang zalim, yang orang-orang yang ya melakukan cara-cara kotor gitu untuk menjatuhkan seseorang, Betul. gitu. Politik belah bambu, yang satu diinjak, yang satu diangkat gitu. Betul. Ya kalau orang mau jualan ya bagus-bagusin aja barang jualannya sendiri. Nah, itu seharusnya. Jelek-jelekin barang dagangan orang. Iya. Dan akhirnya kan pembeli pun menilai, oh si ini mah jolim, betul. saya mau beli ke sini aja, ini orangnya sabar ya kan, jualannya jujur kan begitu. Jadi ternyata kalian tahu sendiri tadi siapa yang di belakang orang-orang yang membenci KDM. Ya kalian bisa menilai sendiri. Orang jualan itu seharusnya jualan meningkatkan kualitas jualannya, bukan menjelekkan jualan orang lain. Dan kita berhak untuk memilih. Lu bisa memilih siapa yang lu pilih kelak bos. Misalkan ada pemilihan presiden dan KDM ini maju, misalkan itu, lu bebas. Lu udah tahu datanya, mana tuh yang manis, mana yang asam, mana yang buat lambung lu sakit, mana yang buat lambung lu nyaman gitu loh bos. Secara kasat mata terlihat presiden 2029. Siapa nih? Ini tanggal 14 Ibunya ini, Bos. Agustus 2026. Tatapannya kelihatannya Jadi tajam tadi banget pas nih. sekitar jam Ada sesuatu nih setengah 4 atau kelihatan. jam 4 ya saya tahajud, dan saya habis tahajud terus berdoa ya. Tajam banget Dari bos. tahajud sampai berdoa itu, sampai selesai berdoa, Gimana ini Pok? boleh percaya boleh tidak. Waduh. Secara kasat mata saya digambarkan presiden yang akan terpilih Waduh. oleh rakyat Waduh. 2029. Waduh, siapa Pok? Siapa Pok? Cuma saya belum bisa bilang ya. Saya hanya bisa menyampaikan Mengarah ke buat KDM semua kah? lebih baik rangkulah. Oh, Jangan lebih baik disangkus. rangkulah. Itu aja pesannya. Lebih baik Saya rangkulah hanya katanya suruh bos. diminta untuk menyampaikan hal itu aja. Jangan terus-terusan menyerang, karena nanti yang rugi kalian sendiri. Aduh, waduh. Karena Siapa secara Secara apa Pok? Secara apa Pok? ini ya, masing-masing ya, secara masing-masing itu belum ada penerus Hah? dari kalian. Jadi pesannya rangkulah, jangan dimusuhin, dirangkul. Siapa ini bos? Maksud Empok ini bos? Kalau KDM, nah kalian bisa nilai sendiri siapa yang dimaksud Empoknya ini. Pertama KDM kah? Pak Prabowo kah? Mas Gibran kah? Pak Jokowi kah? Atau Mas Anies? Kita nggak tahu bos siapa ya gitu loh. Tapi ada clue, jangan terus-terusan menyerang. Rangkullah, nanti malu sendiri. Itu. Sedangkan yang sering diserang akhir-akhir ini, kalian tahu sendiri siapa yang sering diserang. Semenjak elektabilitasnya naik mengungguli Pak Prabowo, itu sering diserang. Apakah itu yang dimaksud Empoknya ini bos? Coba kalian komentar siapa. Gue juga penasaran nih. Teman-teman, jadi kami ini tuh dari Malaguna, buru-buru dari sana, Maksudnya? mau bertemu dengan KDM, katanya KDM sudah ada di Kutambain. Ternyata sampai di sini, Waduh. kami keliling satu Kutambain ini KDM tidak ada. Tidak tahu KDM sudah di mana. Tuhan, semoga saya bisa bertemu dengan KDM, Telat mungkin saya cukup lupa. foto dengan KDM atau buat video dengan KDM, menjadi kenang-kenangan untuk Waduh. saya. Mohon maaf, saya tidak bisa ketemu. Saya harus cepat balik ke Waduh, Jabar. telat. Soalnya baru Jumat malam, Sabtu dan Minggu sudah pulang saja, sudah banyak yang ribut. Pada Waduh, kangen, banyak katanya yang serta pada ribut. cemburu. Terutama teman-teman aktivis medsos di Tuh. Jakarta. Mereka kayaknya cemburu banget deh sama saya, sehingga saya tidak boleh Aktivis lama di NTT, medsos. harus balik ke Jabar. Karena Cindy saya tahu tolak nih. mereka sangat cemburu sama saya. Saya tidak boleh deket sama yang lain. katanya. Alah-alah, betul. Nanti siapa tahu suatu saat ketemu lagi ya. Nah. Pak Gubnya minta ketemu setelah saya bisa menyelesaikan berbagai hal di Jabar, Nah, dan tuh, Bos. kemudian saat libur bisa ke NTT lagi. Sudah, tenang saja. Kalau sudah waktunya ketemu, pasti kita ketemu. Aduh. Nah itu bos, bayangin orang NTT ngebet banget ketemu sama KDM. Sementara ketelisipan, kalau kata orang Jawa mah, ketelisipan itu nggak
pas nggak gabruan gitu loh bos, ketinggalan. KDM pulang, orang NTT ini datang, nggak jumpa deh. Ya karena tadi banyak orang yang nggak suka gitu loh. Aduh, dikatain sama KDM dengan cara halusnya, banyak orang yang cemburu ya kan. Banyak aktivis medsos yang kagak terima KDM ke NTT bawa bantuan. Padahal yang bilang kayak gitu boro-boro bantu. Misalkan gini loh bos, kalau menurut gua bos, kalau kita belum bisa membantu orang ya janganlah. Ya minimal lu jangan ngejelekin orang lain yang berbuat baik kalau lu belum mampu. Tapi kalau lu mampu, ya monggo. Tapi nggak mungkin kalau orang mampu terus menjelekkan orang lain ketika ingin membantu dalam hal kebaikan juga. Ini jawaban KDM tentang yang diisukan mau gabung ke PSI. Kita denger bos. Aku dikit aja, aku pendapatnya soal diisukan akan menyeberang ke partai PSI. Aku mungkin apa? Diisukan menyeberang ke partai PSI. Aku Sudah di mana? Ya kita nggak mungkin nanggapin itu loh. Ujuk-ujuk dari mana, kemudian tiba-tiba hal yang aneh ya. Sampai hari ini saya adalah wakil ketua umum Dewan Pembina Partai Gerindra. tidak benar begitu. Bukan tidak benar, bohong. Pak, yang Sukabumi Pak, satu lagi Pak, Sukabumi yang korban bencana, itu gimana Pak penegasannya Pak? Itu bencananya Desember tahun 2024. Kemudian pada saat itu yang bencananya ketika saya memimpin kan langsung tertangani hampir semuanya. Kemudian bupatinya itu membagi dua. Ada surat yang bukan surat ya, inisiatif gubernur waktu itu untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada di sana. Sudah dibangunin rumah, ada uang saku. Totalnya kan sudah diumumin tuh di media sosial saya lebih dari 6 miliar yang sudah kita serahkan melalui transfer rekeningnya masing-masing. Bahkan sudah ada rumah-rumah yang korban bencana tertata dengan rapi. Kemudian yang kemarin menyampaikan itu adalah yang diusulkan bupati ke BNPB. Ya ternyata sampai sekarang belum ada realisasi kan gitu loh. Nah karena tidak ada realisasi, gimana saya tahu ada masalah yang speak up seperti sehari kemarin, karena selama ini kan tidak ada pernah ada pemberitahuan surat masuk atau penyampaian bupati ada yang belum tertangani. Tetapi sudahlah, kita nggak usah lagi bicara siapa yang harus menangani. Sekarang sudah tertanganinya, bupatinya tadi sudah lapor, sudah ada tanah yang untuk 46 orang kepala keluarga dibangunkan rumah, gitu sudah oke. Tetapi saya sampaikan lagi, ada sisanya, yaitu jumlah semuanya 120. Nah bupati ini yang untuk yang lainnya dia masih nyari alat pasukan. Nah jadi udah dijelaskan sama KDM kemarin akan ada warga yang emang speak up kepada KDM tentang nasibnya gitu loh bos. Dan ternyata itu terjadi sebelum KDM menjabat sebagai gubernur. Istilahnya itu adalah tugasnya gubernur yang sebelumnya gitu loh bos. Dan speak up kepada KDM yang ternyata itu kan emang udah dibagi. Nah ternyata masih ada sekelompok warga yang belum teratasi, belum terselesaikan masalahnya. Dan itu pun diselesaikan sama KDM bos. Agak banyak omong gitu loh. Ada masalah lu bicara, kita selesaikan gitu katanya bos. Kasarannya gitu bos. Tadi kalau ditanya Pemprov Jabar minus nggak? Minus. Waduh, 5,4 triliun. minus. Tapi saya selalu percaya diri, lebih baik minus bisa membangun daripada duit triliun yang jadi silpa disimpan di anggaran. Betul. Semoga di Bekasi tidak terbangun tradisi itu. Karena sejak saya bupati dulu, Bekasi punya tradisi silpanya 1,2 triliun. Waduh, 1,2 Sejak saya bupati. triliun. Kalau saya minus dulu, minus 10 miliar, minus 20, Bekasi itu punya tradisi silpa 1,2 triliun. Jabar dulu punya tradisi silpa 1,8 triliun. Sekarang tidak ada. Jabar minus 600 miliar ketika tahun pertama saya memimpin. Kenapa? Uangnya dihabiskan untuk bangun sekolah, bangun infrastruktur, bangun rumah rakyat miskin dalam setiap hari. Di Provinsi Jawa Barat itu punya tradisi membangun rumah rakyat miskin dalam setiap hari. Setiap hari tidak usah pakai program. Cukup bangun, orang bikin WA, kirim KTP-nya ke gubernur, kemudian kami proses. Pak Bupati lakukan itu juga, metodologinya bisa diambil oleh provinsi. Bapak punya diskresi, nggak usah pakai judul anggaran. Bapak pergi kemana? Rumah rakyat miskin. Kemudian nanti dimasukin itu KTP-nya, dicek, kasih konsepnya, kasih bantuan lewat nota diskresi bupati. Sehingga dalam setiap hari bertemu rumah rakyat miskin, kita bangun 2, 3, 4, 10, 15 dalam setiap hari. Kemanapun bupati pergi, maka di situ ada kebaikan yang diciptakan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Nah, ini luar biasa. Coba bayangkan, kenapa masyarakat Jawa Barat tidak marah secara mayoritas kepada KDM? Padahal defisit nih, padahal mau berhutang nih. Karena masyarakat tahu uangnya dipakai untuk apa? Dipakai untuk yang wajib-wajib kok, dipakai untuk infrastruktur kok, kewajiban pemerintah, dipakai untuk pendidikan kok, fasilitas pendidikan kok. Dan diterangkan itu tidak disembunyikan. Tidak pada akhirnya menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Kemana duit 28 triliun, 37 triliun misal. Dengar guys. Apalagi kan kita tahu sama-sama. Dulu itu Pak, ya, hibah diperbesar ke satu yayasan sampai puluhan miliar. Ya, fasilitas publik diabaikan. Lalu kemudian nganyuk ke pembangunan masjid misal. Itu kan membuat kita marah. Ngapain lu? Berhutang untuk sesuatu yang itu bukan kewajiban. Bukan dinikmati oleh semua orang. Apalagi hanya untuk legacy pribadi. Kan itu namanya
tidak efisien, tidak efektif mengelola anggaran. Tapi sekarang kan, prioritasnya apa coba? Infrastruktur. Betul. Ini bukan persoalan satu golongan. Ini persoalan seluruh rakyat Jawa Barat, saudara, yang menikmatinya. Pendidikan itu bukan persoalan ngasih kepada satu golongan, kepada semua anak-anak di Jawa Barat. Ya, jadi jujur terhadap keuangan. Maka apa yang dilakukan oleh KDM, sikap tegasnya, ya, sikap kemudian pengambilan keputusan yang tidak biasa itu didukung penuh. Nah, itu guys, bahwa KDM ini selalu mendahulukan prioritasnya untuk warga gitu loh, dan transparan banget. Ya misalkan ada mau berhutang ya kan, provinsi mau berhutang, ya masyarakat, gua yakin masyarakat kalau ada gambarannya ini untuk apa pembangunan apa, pasti gue yakin ini setuju. Karena apa? Ya sesuai gitu loh bos, sesuai digunakan untuk membangun misalkan fasilitas jalan, memperbaiki mengelola fasilitas umum lainnya gitu loh bos, untuk normalisasi sungai-sungai yang dampaknya nanti juga akan kembali ke warga Jawa Barat, asalkan transparan. Gue yakin masyarakat misalkan ada kebijakan-kebijakan yang seperti itu, gue yakin mendukung banget. Ya karena apa? Ada jejaknya. Ya kalau nggak ada, itu yang patut dipertanyakan, kemana itu? Masuk kemana? Iya kan? Pokoknya hari ini kita bahagia. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.